Barisan para pendiri negeri, selamatkan bumi air berdiri, berjuang karena perintah Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam acara Islam Rahmatan lil Alamin. Alhamdulillah, hari ini tanggal 14 September, hari Kamis, saya bersama Ustazah Hajah Ruqayyah. Kebetulan Bunda adalah ketua BKMT. BKMT singkatan Badan Kontak Majelis Taklim. Badan Kontak Majelis Taklim Sekota Depok. Sekota Depok ya. Bunda mohon maaf Ibu Ruqayyah, saya ingin ada dua pertanyaan yang singkat-singkat saja. Bagaimana menurut Bunda, pendapat Bunda mengenai pinjaman online yang marak terjadi, khususnya ini membawa korban ibu-ibu yang di luar daripada orang-orang yang mengaji. Ini bagaimana strategi dari Majelis Taklim agar ibu-ibu yang sudah meminjam pinjaman online itu bisa terbebas dan tidak lagi melakukan sebuah kesalahan yang sama. Mohon izin Ibu Ruqayyah bisa memberikan sebuah maujatuh hasanah atau nasihat seperti apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjaman online itu pada dasarnya mereka sebagai pelakunya mereka-mereka yang memang kalau ibu-ibu itu mungkin mereka itu tidak mengaji, tidak berkumpul di Majelis Taklim. Karena orang Majelis Taklim itu sering dapat info-info mengenai apapun yang terjadi yang memafsadatkan atau yang merusak moral, akhlak, ya. Wabil khusus seperti Badan Kontak Majelis Taklim. Dimanapun apabila ada hal-hal yang seperti itu, seperti pinjaman online, ada sesuatu apalagi yang sekarang lagi marak juga, misalnya video pendek atau pabrik video pendek, itu selalu disampaikan kepada jamaah. Jadi kita selalu sebenarnya update, selalu kita memberikan pengertian kalau itu adalah membahayakan. Baik membahayakan secara pribadi karena merupakan beban, juga keluarga, ya. Nah, kemudian apa solusinya sebenarnya? Mereka itu memang harus belajar. Yang pertama, yang kedua itu mungkin karena desakan ekonomi, ya. Setiap keluarga kan banyak yang tidak sempurna. Lebih-lebih kita baru saja keluar dari virus 19 yang sangat merugikan atau sangat yaitu memprihatinkan. Tapi itu semua dari Allah, wajib kita terima. Nah, kemudian mereka-mereka yang sebagai pinjaman online itu sangat berbahaya. Bahaya untuk diri sendiri, bahaya juga untuk orang lain dan untuk keluarga. Karena tidak sedikit mereka yang sampai mohon maaf bunuh diri, dan juga bisa jadi mereka itu menipu, mereka itu juga mencuri. Semua itu dilarang dalam agama. Hanya solusinya memang belajar. Ya, kalau ibu-ibu itu tempatnya, wadahnya di Majelis Taklim, khususnya di BKMT. Karena BKMT ini sudah menyeluruh seluruh Indonesia.
ya. Semua provinsi baik yang lama maupun yang baru sudah terisi oleh BKMT. Depok ini hanya sebagian kecil dari Jawa Barat. Itu semua sudah disampaikan melalui pusat, melalui wilayah, dan termasuk daerah. Jadi pinjol itu bukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah sesuatu yang memang sudah lama. Hanya mungkin pelaku-pelaku pinjolnya ini atau pelaku-pelaku peminjamnya ini adalah orang-orang yang memang cara hidup mereka itu istilahnya ingin sesuatu tapi tidak ada kemampuan. Seperti peribahasa mungkin begini, lebih besar pasak daripada tiang. Gitu. Itu kan salah satu di antaranya. Juga memang ada yang murni desakan ekonomi. Tetapi kalau itu dilakukan, kalau desakan ekonomi, bukan malah dia tersolusikan ekonominya, akan tetapi tambah hancur. Karena bisa aja rumah sendiri mereka atau rumah-rumah mereka yaitu menjadi barang sitaan untuk mereka. Artinya untuk peminjam itu. Ya, itu supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang sedemikian negatifnya. Demikian untuk pinjol. Baik, yang pertanyaan kedua, Bu, kita mendengar setiap, terutama saya sebagai kaum Adam yang diwajibkan sholat Jumat ya Bu ya, kita mendengar masjid A punya deposit 60 juta, masjid B 80 juta, masjid C 100 juta. Mohon maaf Ibu Rokayah, ada sebuah masjid yang dimana saldonya itu selalu kosong. Itu Masjid Joko Karian dengan Masjid Margahayu di Bandung. Jadi infak-infak yang ada di dalam masjid itu DKM tidak taruh bank, tapi DKM menggunakan dan mendayagunakan uang itu untuk dijadikan modal usaha DKM. Contohnya di Masjid Margahayu Bandung, itu masjid itu bekerja sama dengan DKM yang ada di Cianjur untuk membeli beras dengan jumlah yang banyak dan mewajibkan jemaahnya untuk membeli beras di masjid tersebut. Dan itu alhamdulillah dari beras sekarang sudah meningkat gula dan sekarang sudah meningkat ke minyak goreng. Nah, insya Allah Ibu, kita mau distribusikan minyak goreng yang 1 liter di seluruh BKMT, terutama BKMT yang ada di Cilodong Tapos yang sudah dialokasikan sekitar 100 dus Bu. 1 dus itu 20, kurang lebih 20 fish ya Bu ya. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu? Apakah Ibu setuju kalau uang itu diambil dari bank dan dikelola untuk diputarkan sebagai wirausaha? Karena kalau di bank itu sendiri, apalagi banknya bukan bank syariah ya Bu ya, maka pemilik dari bank itu bisa menggunakan uang itu seperti membangun rumah sakit, membangun properti yang bisa dijual kembali dengan harga tinggi, sehingga keuntungan-keuntungan itu bukan untuk umat Bu, tetapi untuk orang-orang yang sudah kaya dan menjadi kaya lagi. Nah, ini pendapat Ibu, apakah Ibu setuju dengan pendayagunaan dan melalui musyawarah sebelumnya ya, melalui musyawarah anggota DKM ya Bu ya, untuk didayagunakan agar ekonomi umat ini bisa terselamatkan dari hal-hal yang sifatnya ribawi. Bagaimana menurut pendapat Ibu Hajah? Sebenarnya infak yang ada di masjid itu dari semua jamaah yang mereka ikut di dalam salat Jumat. Terkadang juga mereka bukan hanya yang salat Jumat untuk berinfak, kadang mereka yang lewat, mereka juga ada yang memang salat wajib,
yang rutin, kadang mereka siap untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah melalui masjid. Pada dasarnya itu semua yaitu awalnya atau penggunaannya atau manfaatnya untuk semua apa yang dibutuhkan oleh masjid. Seperti, mohon maaf, misalnya mereka kan ada marbot, ada imam rawatib, ada khatib yang mungkin sewaktu-waktu dari luar. Nah, kemudian karena banyak ya, itu sudah memadai. Kalau emang itu semua sudah memadai, kemudian masjid pun tetap bagus, artinya tidak ada kerusakan sana sini. Ya, kemudian kalau memang masjid itu mulus, bagus, nah masjid itu kemudian bisa jadi mungkin ada baiknya untuk dikontribusikan kepada umat dengan cara yang seperti Bapak tadi katakan, ya, diputar, diwirausahakan, tetapi akan kembali untuk masjid. Betul, Bu. Betul. Kalau untuk masjid lagi, karena itu juga berarti kan supaya, mohon maaf ya, Hanya keuntungan yang didistribusikan, Bu. ya, tapi modal tetap berjalan terus. Karena kita begini, pemerintah sekalipun juga sudah menekankan ya, kita mencoba untuk belanja ke tetangga. Betul, betul. Kemudian kenapa? Karena walaupun mungkin kelebihannya Rp1.000, tapi bermanfaat. Ya. Yang pertama, buat siapa? Buat keluarganya. Karena mereka bisa jadi dapat mencekolkan anaknya, nah, kemudian bisa membantu ekonomi keluarga. Ditambah lagi ada yang keuntungan sendiri, bisa jadi kalau kita belanja sama tetangga, mohon maaf, kurang bisa dihandle. Istilahnya uang Rp1.000, Rp10.000 bisa jadi misalnya lebih dari itu, mohon maaf ya ini uangnya kurang. Nah, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau kita belanja, mohon maaf, di mana gitu yang sekarang sudah merajalela itu, ya itu jangankan ada kurang 1.000, kurang 10.000, Rp100 pun kita tidak bisa. Betul. Karena itu sebenarnya kita memang ya setuju untuk itu, ya setuju untuk ekonomi umat ini bahasanya di rolling atau diputar, ya. Kemudian modalnya terus dijadikan modal lagi, melampaui terus, sehingga mungkin lebih banyak modal, lebih banyak masyarakat yang terbantu untuk mereka bisa berbelanja, ya tadi kurang-kurang sedikit dimaklumi karena nggak semua kelas ekonominya ya bisa dikasih tempo gitu ya. Nah, kalau di bank memang utuh uang itu ya, tetapi jadi kita nggak bisa membantu. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gitu ya. Kita kan saling membantu. Kita membantu dari segala aspek ya. Misalnya bagi mereka yang punya ilmu kita bantu, mereka-mereka yang tidak punya ilmu. Kemudian kita buka wadah untuk pertemuan belajar. Kemudian mereka yang termasuk ekonominya, mohon maaf, mungkin status sosial ekonomi kan berbeda-beda. Ya, ada yang menengah ke atas, ada yang biasa-biasa aja, ada yang menengah ke bawah. Ini sangat membantu, lebih khusus karena kalau masjid, pengurus masjid kenal sama warga mereka, artinya jamaahnya pasti kan yang dibantu untuk mengurangi untuk beban hidup itu kan orang-orang anggota majelis taklim, anggota masjid itu juga. Bukan orang lain. Ya, jadi orang jamaah masjid itu sendiri. Dan mungkin bisa jadi menarik ya mereka yang belum ke masjid. Apalagi misalnya situasinya keluarganya bukan keluarga yang suka sholat ke masjid, mereka sibuk dan lain sebagainya. Dengan adanya seperti ini, jamaah masjid bisa memperlihatkan
aktivitas di masjid, wabil khusus dalam putaran ekonominya bisa jadi nanti mereka-mereka yang belum ke masjid bisa jadi menambah anggota atau menjadi anggota masjid itu sendiri, dan bisa jadi terbantu ekonominya bagi mereka yang memang harus terbantu. Tapi mereka yang memang mapan, mereka bisa membantu. Jadi mereka bisa membantu. Jadi yang disebut ta'awun itu, ya, ya. Mungkin sampai di sana. Baik. Jadi kesimpulannya Ibu setuju ya untuk diolah dana masjid untuk dikembangkan sebagai wirausaha ya Bu ya. Selama tidak diselewengkan. Ya, selama tidak diselewengkan artinya pengurus DKM harus amanah ya Bu, dan terbuka ya Bu ya. Terbuka, jujur, amanah, betul-betul memegang amanah ini supaya tidak ada satu sama lain cemburu sosial. Baik, berarti yang Ibu tuju itu adalah kaum marginal atau kaum duafa yang memang perlu kita tolong segera ya Bu ya. Subhanallah, luar biasa sekali Ibu Hajah Rokayah, Ketua BKMT Kota Depok. Wawasannya luar biasa, sangat luas sekali. Alhamdulillah Ibu Rokayah telah memberikan pendapat bahwa uang infak di masjid boleh didayagunakan dengan program infak produktif. Artinya infak produktif itu uang itu dikembangkan dalam sebuah wadah wirausaha, tetapi dengan catatan si pelakunya harus amanah dan terbuka ya Bu ya. Baik. Nah, jadi itu pesan Ibu, ingat bahwa Islam ini tidak akan berkembang dan maju kalau tidak ada perhatian dari para tokoh-tokoh Islam ya Bu ya. Baik. Jadi saya teringat hadis Nabi, cuman saya lupa ya teksnya ya Bu ya, bahwa kepakiran mendekati kepada kekufuran ya Bu ya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Oh, apa Bu? Kadal fakru ayyakuna kufran. Nah, yang seperti Ibu aja katakan bahwa kemiskinan mendekati kepada kekufuran. Alhamdulillah, saya akhiri program Islam Rahmatan Lil Alamin, program Islam Rahmatan Lil Alamin dengan narasumber saya Ibu Rogayah, Ibu Hajah, mohon maaf Ibu Hajah Rogayah, yang kebetulan beliau adalah Ketua BKMT se-Kota Depok ya Bu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keselamatan, dan kebarokahan untuk Ibu, untuk selalu istiqomah berjuang dan berjihad di jalan Allah. Satu lagi Bu, apakah Ibu setuju bila mana ada sebuah organisasi politik yang berlandaskan Quran dan hadis, yang dimana tagline-nya adalah melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Artinya organisasi politik ini siap untuk berkomitmen dengan siapapun bahwa 10% atau paling sedikitnya 5% dari penghasilannya sebagai anggota legislatif akan disumbangkan ke BMKT untuk didayagunakan sebagai modal, yang dimana modal itu untuk kemaslahatan para kaum marginal atau kaum duafa. Ini sekali lagi, satu lagi, apakah Ibu setuju dengan adanya organisasi politik yang siap berkomitmen bukan hanya lisan tapi tulisan ketika dia menjadi seorang caleg atau menduduki sebagai anggota DPR maupun DPRD, dia siap untuk memberikan 5%, misalnya dia punya gaji 60 juta, maka dia siap untuk memberikan 3 juta per bulan untuk BKMT agar uang itu didayagunakan dan diputarkan. Misalnya dia masa jabatannya 5 tahun, berarti 60 bulan. 60 bulan kali 3 juta berarti 180.
Nah, ini kita akan salurkan ke BKMT 180 juta dan BKMT menyebarkan uang itu ke seluruh BKMT kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Depok untuk didaya gunakan, diputar sebagai modal usaha. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang organisasi politik yang berani berkomitmen di atas kertas atau di notaris? Organisasi politik itu memang ada yang tadi dengan landasannya Al-Quran dan hadis. Karena mohon maaf ya, kadang banyak orang berbicara tetapi tidak ada kenyataannya. Jadi hanya janji palsu. Janji-janji kata Pak Kiai tadi, janji-janji tinggal janji gitu. Iya, PHP ya, Bu? PHP yang pertama Memberi teh. harapan palsu. Baik. Nah, kalau memang untuk itu karena ini kan baru wacana ya. Iya. Baik. Yang pertama, yang kedua, pada prinsipnya kita sebagai ketua BKMT ini setuju-setuju saja. Tetapi hal itu kalau memang yang dituju BKMT, kami perlu bermusyawarah lebih dahulu kepada segenap pengurus, wabil khusus di pengurus daerah. Kita juga berkonsultasi kepada wilayah, tentu juga kita berkonsultasi kepada pusat. Karena untuk hal yang semacam ini kita tidak bisa memutuskan sendiri. Bagus sekali sebenarnya untuk untuk menghidupkan ekonomi. Itu kan masuknya. Nah, karena di dalam BKMT itu sendiri, dalam organisasi BKMT itu sendiri juga ada namanya bidang ekonomi. Ya, jadi memang ada bidang-bidang. Salah satu di antaranya ini kan kaitannya dengan bidang ekonomi ya. Iya, itu yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu Ustazah, terima kasih atas waktunya. Insya Allah di acara Islam Rahmatan Lil Alamin. Jadi saya Lil Alaminnya itu jangan sampai salah. Mohon maaf karena saya berbicara dengan Ustazah, jadi Ya, sebenarnya sih saya pengen lurusin lagi. Iya, Boleh ya? Boleh nggak? Boleh Bu. Lil alamin. Karena beda huruf, beda arti. Jadi lil alamin. Ya, lil alamin, panjang. Iya. Itu apa Bu? Kol-kol apa? Enggak, lil alamin namanya, ini ada di huruf ada di tenggorokan itu ya, lil alamin. Kalau lil alamin itu penyakit. Nah, kalau alamin alam semesta. Jadi jauh sekali perbedaan artinya. Mohon maaf, ini jangan masukin sini. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah karena itu kan bagian dari sebuah kekurangan dari manusia, dan manusia juga punya kelebihan. Itu hal-hal yang sifatnya fitrah Bu. Ada kelebihan dan ada kekurangan, nggak apa-apa dimasukkan juga, nggak ada masalah Bu. Ya, jadi yang terpenting itu aja dulu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Rokaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang karena perintah ilahi, partai umat